Kenapa seorang anti Ahok, anti Jokowi, kadrun alumni 212 bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Amin. Ada 3 alasannya buat hidup saya pribadi, Bapak Ibu. Yang pertama itu sumpah Ahok. Ada yang ingat sumpah Ahok di hari pengadilan ya Bapak Ibu? Saya yang demo hari itu Bapak Ibu, pingin Ahok segera dimasukkan ke dalam penjara. Kita mendesak. Begitu dengar sumpah Ahok di bulan Mei 2017, merinding saya Bapak Ibu. Kalau orang lain biasanya di detik-detik akhirnya itu kebanyakan menangis, tapi Ahok tidak. Ahok lantang, merasa dizalimi dan bersumpah satu persatu akan dipermalukan. Merinding saya waktu itu Bapak Ibu. Begitu dengar itu, saya tanya ke Tuhan saya, ya Allah, siapa yang ngasih iman ke Ahok? Kok kuat banget ini orang? Kami jutaan orang loh, demo di Monas Bapak Ibu, berjilid-jilid. Bapak Ibu semua tahu, semua orang tahu kejadian 212 tahun 2016. Semua orang tahu politik Indonesia, sejarah kelam untuk pilkada DKI. Tapi saya termenung. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini mari kita mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa dari alumni 212 yang pernah demo ya untuk mendesak Pak Ahok untuk dicebloskan dalam penjara dengan kasus penistaan agama di Pulau Seribu. Teman-teman sekalian, dia merasa bahwa apa yang dilakukannya dahulu sebuah kebodohan, sebuah kesalahan besar dan dosa besar di hadapan Tuhan. Dan kali ini dia menjadi seorang pengikut Kristus. Yang pertama yang menyebabkannya, dia salut. Dia diberkati dengan sebuah pernyataan Ahok yang berkata bahwa saya akan buktikan satu persatu akan dipermalukan nanti. Jika kalian menjolimi hak saya, yang kalian lawan bukanlah saya, tapi Tuhan yang Maha Esa. Dan itu terjadi, teman-teman sekalian. Terjadi satu persatu dipermalukan. Dan itu heboh, viral di media sosial. Dan kedua, yang paling luar biasa, dia bilang, kalau dulu saya 212, sekarang saya 121. Yaitu Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Teman-teman sekalian, luar biasa sekali. Saya sangat diberkati dan saya mau teman-teman semua juga diberkati. Oleh karenanya mari kita langsung saja simak videonya berikut ini. Yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan untuk bersaksi di hari Raya Paskah ini. Kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah alumni 212, pernah dengar nggak? Pernah dengar? Radikal, sumbu pendek, kadrun, anti Ahok, anti Jokowi. Ini dia orangnya Bapak Ibu. Di depan Bapak Ibu sekarang. Kenapa seorang anti Ahok, anti Jokowi, kadrun, alumni 212 bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Amin. Ada 3 alasannya buat hidup saya pribadi Bapak Ibu. Yang pertama itu sumpah Ahok. Ada yang ingat sumpah Ahok di hari pengadilan ya Bapak Ibu? Saya yang demo hari itu Bapak Ibu, pingin Ahok segera dimasukkan ke dalam penjara. Kita mendesak. Begitu dengar sumpah Ahok di bulan Mei 2017, merinding saya Bapak Ibu. Kalau orang lain biasanya di detik-detik akhirnya itu kebanyakan menangis, tapi Ahok tidak. Ahok lantang, merasa dizalimi dan bersumpah satu persatu akan dipermalukan. Merinding saya waktu itu Bapak Ibu. Begitu dengar itu, saya tanya ke Tuhan saya, ya Allah, siapa yang ngasih iman ke Ahok? Kok kuat banget ini orang? Kami jutaan orang loh, demo di Monas Bapak Ibu, berjilid-jilid. Bapak Ibu semua tahu, semua orang tahu kejadian 212 tahun 2016. Semua orang tahu politik Indonesia,
sejarah kelam untuk pilkada DKI. Tapi saya termenung. Sorenya saya buka Twitter, Bapak Ibu. Saat saya buka Twitter, saya lihat ada satu gambar. Mohon izin saya dari laptop saya. Gambar ini Bapak Ibu, mohon maaf. Ada yang pernah lihat gambar ini sebelumnya? Belum pernah ya? Ini Ahok bersama Tuhan Yesus. Foto ini viral di sosial media Twitter. Kenapa Twitter? Karena Twitter sampai hari ini masih membahas tentang politik-politik yang terhangat. Ya, Facebook tidak, Instagram tidak, tapi Twitter masih membahas. Begitu saya lihat gambar ini, saya tertegun Bapak Ibu. Saya bilang dalam hati saya, hebat banget ya orang Kristen menggambarkan Tuhannya sedekat itu. Saya dalam hati saya Bapak Ibu. Bahkan Ahok duduk, tapi Tuhannya digambarkan lebih rendah. Dan itu menyentuh hati saya. Dan saya posting ulang di Twitter saya. Saya bilang, saya tersentuh melihat gambar ini. Terus saya posting lagi, kalau kita punya peribahasa, karena nilas titik rusak susu sebelangga. Tapi di mata saya Ahok nggak seperti itu. Karena kesalahpahaman tidak merusak seluruh kebaikan Ahok. Membuka tabir di kepala saya. Ahok tuh nggak seperti itu, Farhan. Ahok tuh baik. Banyak orang-orang hidupnya hancur. Di Jakarta tinggal di pinggiran kali. Di kali jodoh itu prostitusi, perjudian. Tapi Ahok, apa yang dilakukan Ahok? Dibersihkan agar tidak kumuh. Dilarang tempat-tempat seperti itu. Bahkan mohon maaf, marbot pembersih-pembersih masjid diumrohkan Bapak Ibu. Tersentuh hati saya. Dan di hari itu juga, mohon maaf, saya tinggalkan kepercayaan saya yang lama Islam. Tahun 2017, tapi saya mengalami pergumulan Bapak Ibu. Apa benar Tuhan Yesus ini Tuhan? Bergumul panjang masuk tahun 2018 Bapak Ibu. Viral dokter Terawan tentang cuci otak, sampai Presiden SBY pun turun tangan. Saya ketik siapa dokter Terawan ini? Ternyata seorang dokter dan juga sekaligus TNI Jenderal. Waktu saya buka YouTube, yang terbuka itu video dia lagi nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Waduh, dengar liriknya aja merinding saya Bapak Ibu. Saya bilang, ini lagu apa? Saya bilang. Jadi saya ketik lagu, judulnya Hidup Ini Adalah Kesempatan, ternyata lagu rohani. Saya baca, saya dengar liriknya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Waduh, merinding saya. Dan ternyata bukan saya yang merinding. Begitu saya baca komentarnya, banyak orang Islam merinding dengar lagu ini Bapak Ibu. Bukan saya sendiri ternyata. Bapak Ibu, bukan nanti di YouTube lagu itu. Saya Muslim, tapi saya senang sekali dengar lagu ini. Saya pun sampai, ini lagu rohani orang Kristen. Ini doa. Dia minta dipakai sama Tuhan. Bukan minta kami mau hidup kaya, bebas hidup di dunia. Enggak, ternyata mereka pengen dipakai, pengen bermanfaat sama Tuhan. Merinding saya Bapak Ibu. Sejak hari itu saya kepikiran, saya mau ke gereja. Saya mau ke gereja Bapak Ibu. Tapi saya nggak punya teman Kristen. Dan kalau saya pergi ke gereja, saya ada ketakutan kalau mereka ketik. Karena saya sering lihat di depan gereja ada meja Bapak Ibu. Saya pikir isi absen, periksa KTP. Kalau mereka periksa KTP Islam, terus mereka buka Facebook atau buka apa gitu, diketik nama saya Rada Farhan. Mohon maaf belum memperkenalkan diri. Rada Farhan. Ternyata fotonya foto yang kayak tadi, bendera hitam, ada senjata, ada ini itu. Orang kan jadi takut. Nanti dikira mata-mata. Apalagi kasus pengeboman gereja di Indonesia nggak sedikit ya Bapak Ibu. Takutnya menimbulkan trauma. Saya takut sendiri. Gimana ini caranya Tuhan biar ke gereja? Tahun 2019 masuk. Viral satu berita. Pemudi dari Kanada, dari Arab Saudi keluar dari Islam. Dan mendapatkan suaka di Kanada.
Saya pikir karena saya udah keluar dari Islam, saya coba, saya ketik Kanada di Google. Yang muncul, Kanada butuh tenaga kerja 1 juta imigran. Saya pikir, wah ini kesempatan ngerubah nasib juga, saya pikir. Saya telusuri Bapak Ibu tentang Kanada. Gagal saya. Kenapa? Syarat pertama tuh IELTS minimal poin 5. Syarat kedua, duit. Nggak ada duit, nggak jadi apapun. Kalaupun ada duit, nggak kepikiran saya ke Kanada, Bapak Ibu. Hidup aja kita di Indonesia, ya kan? Nyerah saya. Tapi saya tiba-tiba dipertemukan dengan orang yang mau ke Kanada, Bapak Ibu. Ternyata mereka orang Kristen. Hingga satu waktu mereka tanya, Farhan, agama kamu apa? Saya bilang, saya nggak percaya Tuhan. Saya bilang waktu itu. Kalau gitu kamu saya ajak ke gereja besok. Gimana? Ayo. Dalam hati saya, ini yang saya tunggu lama. Saya bilang, Bapak Ibu. Jadi pergilah kami ke gereja. Gereja, ternyata gerejanya ada di dalam mall. Saya bilang, kok kita ke mall? Di lantai paling atas itu gereja, kata dia. Muter, pusing kepala saya, Bapak Ibu. Pusing, naik mobil pusing. Tapi begitu masuk gereja, hilang pusing saya. Kenapa, Bapak Ibu? Ceweknya cantik-cantik. Iya, ceweknya cantik-cantik. Waduh, hilang pusing saya, langsung ke kamar mandi. Sama kayak waktu kesini, tadi saya nggak langsung masuk ruangan, kamar mandi dulu. Kaca bersih, ya kan? Baru kita cari. Begitu dengar, oh gini ternyata orang Kristen memuji Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan. Mereka putar yang banyak banget lagunya, Bapak Ibu. Salah satunya tadi, Bless the Lord of my soul, Matt Redman, 10,000 Reasons. Itu lagu yang saya dengar pertama di gereja, di mall itu, Bapak Ibu. Yang kedua, lagu Sungguh Indah. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Saya waktu dengar itu saya bilang, masa sih? Saya bilang, masa sih Tuhan orang Kristen memikirkan hamba-hambanya sampai hamba-hambanya tuh menangis, Bapak Ibu, dengar lagu itu. Saya ngeliat, ada apa ini? Ada apa ini? Terus saya dengar khotbahnya. Khotbahnya, mohon maaf ya, Abi Saibuddin Ibrahim. Kalau khotbah kita kan kita nggak boleh ngobrol ya dalam khotbah. Tapi di gereja seperti motivasi. Bilang sebelah kiri kanan Anda, maju terus bro. Semangat terus bro. Kaget saya Pak Pendeta digitu-gituin. Maju terus bro. Oh iya maju. Semangat terus. Waduh apa nih? Terus pendetanya bilang, ada mujizat, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada pelepasan. Apa ini saya bilang? Ada apa ini di gereja? Tapi begitu doa Bapak Ibu. Doa orang Kristen panjang. Dari harga bahan pokok, polisi, tentara, orang-orang kerja di rumah sakit, petani, sampai Presiden Jokowi juga didoain di gereja. Tertegun saya. Yang lebih bikin tertegun, Wakil Presiden Ma'ruf Amin didoain. Wakil Presiden itu tokoh Islam banget Bapak Ibu, ketua MUI, mantan ketua MUI. Waduh, orang Kristen doain orang Islam sampai sebegitunya. Saya nggak pernah dalam sejarah saya beragama sebelumnya mendoakan orang Kristen Bapak Ibu. Tapi orang Kristen doain. Di kesempatan itu saya bilang, kalau memang Tuhan Yesus ada, kasih saya visa Amerika. Saya akan jadi pengikut Kristus. Amin. Saya gituin Bapak Ibu, gereja. Dan hari ini saya bawa paspor saya Bapak Ibu. Paspor saya ini kosong Bapak Ibu. Enggak pernah keluar negeri sama sekali. Ini boleh nanti kita buka lembar-lembarannya. Ini langsung visa Amerika. Enggak ada stempel negara lain Bapak Ibu. Single. Umur waktu itu saya ngajuin 2020. Pertanyaannya 3. Kamu single? Iya. Pernah keluar negeri? Amerika yang pertama saya bilang. Padahal belum diterima, tapi saya sontak gitu. Yang ketiga waktu itu negara lain udah lockdown Bapak Ibu. China, Eropa udah lockdown duluan daripada Indonesia. Saya dapatnya 2 Maret 2020. Kasih saya bilang, dapat. Ini, congrats. Paspor ditahan, kertas putih dikasih. Kaget saya. Saya bilang, Tuhan, saya mau dibaptis. Saya ingat tantangan saya. Dulu saya bilang tantangan, sekarang saya bilang doa, maaf Tuhan, saya nantang dulu. Begitu mau ke gereja,
lockdown Bapak Ibu. Pemerintah bilang libur 2 minggu. Ternyata 2 tahun lebih saya nggak dipanggil-panggil kerja sampai hari ini Bapak Ibu. Dan permasalahannya saya nggak ada ongkos Bapak Ibu ke Amerika. Nggak ada ongkos, nggak ada duit. Uang di rekening saya tuh rekening koran hanya 4 juta rupiah Bapak Ibu. Nggak ada ongkos. Saya buka lowongan kerja Amerika di Facebook, grup lowongan kerja gitu. Saya buka, saya bilang ke orang-orang, saya punya visa Amerika tapi nggak ada ongkos. Saya punya visa Amerika nggak ada ongkos. Bisa nggak ongkosin saya? Nanti sistemnya potong gaji. 1 tahun 2 bulan Bapak Ibu baru dapat. Langsung saya diongkosin orang Denver Bapak Ibu. Begitu saya tahu orang Denver yang ngongkosin, kami saling kenal, ternyata yang ngongkosin orang Kristen. Sampai saya bilang, aduh Tuhan, lemas kaki saya Bapak Ibu. Ini siapa yang ngerencanain? Saya bilang, 1 tahun 2 bulan saya hubungin semua orang. Saya mohon maaf, keluarga kurang mampu Bapak Ibu. Orang tua saya guru honorer. Saya bilang, siapa yang ngerencanain ini Tuhan? Begitu sampai Denver tahun 2021 bulan Mei. Jadi bulan depan ini saya 2 tahun Bapak Ibu di Amerika. Begitu sampai Denver saya langsung ke gereja dan dibaptis. Jadi kalau tadi saya dari 212 Bapak Ibu, sekarang saya 121. Filipi 1 ayat 21. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan ada kelanjutannya Bapak Ibu, Filipi 1 ayat 22. Kalaupun aku harus hidup, maka aku akan bekerja menghasilkan buah. Salam kenal dari saya. Selamat Hari Paskah. Salam. Oke teman-teman sekalian, ini luar biasa sekali ya. Dia menjadi seorang Kristen. Memang penghujatan, penghinaan, dan berbagai macam cara untuk menghentikan penginjilan dilakukan oleh kandrun-kandrun. Dilakukan oleh ustadz seperti Ahmad Kainama, Aristo, Ustadz Abdul Somad, Yairene Handono, Bangun Samudra, Donitan, Agustan yang mengketuti Alkitab gitu ya. Mereka berusaha untuk menghujat kekristenan, tapi pada kenyataannya semakin dibabat, malahan semakin merambat. Banyak orang yang menjadi orang Kristen. Pendeta dipenjarakan, tapi Injil tidak bisa dipenjarakan. Rasul Paulus pernah dipenjarakan, tapi Injil tidak pernah dipenjarakan, teman-teman sekalian. Setiap firman, setiap Injil, kabar baik yang disampaikan, itu tidak kembali dengan sia-sia. Tapi dia akan berbuah, dia akan menusuk, merubah hati daripada orang-orang yang akan mendengarkan Injil tersebut. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, mari tetap giat untuk memberitakan Injil. Terus kabarkan tentang keselamatan yang ada hanya di dalam Yesus Kristus satu-satunya. Bukan salah satu. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena tidak ada manusia yang datang dari sorga, lalu dia mengajak kita untuk kembali ke sorga. Tidak ada. Hanya Yesus Kristus yang dari sorga adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Dan dia datang ke manusia, datang ke dunia untuk mengambil rupa seorang manusia. Dia menyelamatkan kita dengan caranya, yaitu mati di atas kayu salib. Teman-teman sekalian, kenapa harus mati di atas kayu salib? Karena salib adalah hukuman di kerajaan Romawi pada waktu itu. Dan hukuman itu diberikan kepada penjahat besar. Dan Yesus dianggap orang yang paling jahat. Dia adalah orang yang paling berdosa. Sehingga terkutuk di atas kayu salib. Karena orang yang digantung di kayu salib adalah orang terkutuk. Ya, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah, maka teman-teman sekalian, dia menjadi kutuk demi kita. Dia menjadi hina karena kita. Dia disiksa, dia dibunuh demi kita. Tapi ingat, dia tidak mati selamanya. Pada hari yang ketiga sesudah kitab suci, dia bangkit dari antara orang mati. Naik ke sorga, dan dia akan datang kembali di akhir zaman untuk menjemput kita yang setia dan yang taat dan yang beribadah kepadanya menuruti setiap firman dan perintahnya. Kita pastinya akan dibawa ke dalam kerajaan surga. Ingat sekali lagi, Yesus jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang ke surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Maka Anda tidak akan dikecewakan.
Anda pasti memperoleh hidup kekal. Saya Arif Gule undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.